Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah taala. Dan semoga Majelis Taklim yang kita adakan bersama mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga semua pihak yang terlibat di dalam amal yang mulia ini, terwujudnya majelis taklim, mudah-mudahan menjadikan amal jariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya majelis taklim ini tersebarnya ilmu, tersebarnya kebaikan, terbukanya pintu hidayah, yang di situ banyak kemaslahatan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dengan baik, kita perhatikan dengan seksama, kondisi Islam dan umatnya pada hari ini, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan kaum muslimin di dalam menjalankan agamanya, dengan perbedaan-perbedaan yang sangat amat banyak sekali. Dari mulai perbedaan tentang akidah, perbedaan di dalam menjalankan kaifiatul ibadah, yakni cara beribadah, dan juga perbedaan di dalam memahami tentang nas-nas dari dalil. Terjadi perbedaan yang sangat banyak, keanekaragaman yang sangat banyak. Itulah yang mungkin disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira.
barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku tinggalkan nanti, setelah kematianku, kata beliau. Jadi barang siapa di antara kalian yang diberikan umur panjang setelah aku meninggal nanti, maka fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat, dia akan menyaksikan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Ini yang telah diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini ya, kita termasuk bagian dari orang yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup setelah beliau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita dihidupkan Allah, dilahirkan oleh Allah Ta'ala ya, ke alam dunia ini, itu di zaman yang sudah sangat jauh dari masa kenabian. Ya, zaman yang sudah jauh dari kenabian. Apa konsekuensinya orang yang hidup di zaman yang jauh dari kenabian? Konsekuensinya itu seperti halnya air yang bersih yang keluar dari sumbernya. Ya, kalau air itu baru keluar dari air sumber, baru keluar dari lubangnya air sumber itu, dari mata airnya, itu adalah air yang paling jernih. Begitu air itu mengalir dan semakin jauh nanti di situ akan terkontaminasi dengan air-air yang bukan dari sumber mata air. Ada yang dari kamar mandi, ada yang dari aliran sungai, ada yang dari selokan, bermacam-macam. Sehingga semakin jauh air itu mengalir, semakin banyak campuran-campuran dari air-air yang tidak jernih. Seperti itu nasib umat hari ini. Ya, seperti itu nasib umat hari ini. Kita hidup di zaman berabad-abad dari masa kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hidup di zaman yang sudah sangat amat jauh dari masa itu. Maka secara otomatis pemahaman di dalam memahami tentang agama itu banyak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang bukan dari sumber Islam itu sendiri. Maka disinilah terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat itu bermunculan. Ya. Nah, sebenarnya permasalahan intinya itu bukan perbedaan pendapatnya. Karena perbedaan pendapat ini sudah terjadi ketika Nabi masih hidup. Namun permasalahannya adalah perbedaan di masa itu adalah perbedaan yang berdasarkan dengan dalil. Perbedaan yang masih ada penengahnya, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, seperti ada dua orang sahabat yang berpendapat, yang berbeda pendapat ketika dalam safar. Ya, ketika mereka memutuskan untuk sholat dengan tayamum, ya, dengan tayamum. Setelah itu selesai sholat kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu melanjutkan ketemu air. Yang satu berpendapat, saya sudah sholat, sudah menunaikan kewajiban saya, sehingga saya tidak perlu mengulanginya lagi. Yang satu berpendapat, saya harus mengulangi lagi karena ada air ini. Maka ketika kembali kepada Nabi, ternyata kedua-duanya diberikan nasihat oleh Nabi, diberikan penjelasan oleh Nabi, masalah selesai dan urusannya jernih. Ada referensi yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya Al-Quran memberikan penjelasan bagaimana sikap kita, ya, sikap seorang muslim ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini jalan keluar, ya. Jalan keluar pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat 4 pada ayat 59, ya, di pertengahan ayat itu Allah sebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war rasul. Ya.
Maka apabila terjadi perbedaan pendapat dalam satu urusan dalam agama ini, ya, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah dalam agama ini, solusinya adalah farudduhu ilallah war rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Artinya, kalau terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam memahami, dalam mensikapi sebuah agama ini, hendaknya kembali kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Dilihat dari Al-Quran ada apa enggak. Yang kedua, kembalikan kepada Rasul. Artinya apa? Dilihat dari segi sunnah. Sunnah mengajarkan itu apa tidak. Nah, untuk mempraktekkan ayat ini jamaah sekalian, ya, untuk mempraktekkan ayat ini kalau terjadi di zaman Nabi masih hidup, ini dengan mudah dijalankan. Ini dengan mudah dijalankan. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, terjadi perbedaan pendapat, dibawa kepada Nabi. Nabi menjelaskan, kalau Nabi tidak mengetahui, nunggu ayat turun disampaikan, selesai urusan. Ini kalau para sahabat mempraktekkan ayat ini, itu selesai dan mudah. Nah, timbul persoalan berikutnya adalah kita yang hidup di zaman kita sekarang ini. Persoalannya bukan terjadi perbedaan pada dalam memahami, tapi perbedaan di dalam memahami nas kepada Al-Quran. Pertama, Al-Quran memberikan penjelasan, apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Selesai urusan. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana ketika terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah. Ini problemnya itu di sini. Problemnya di sini. Pada poin yang kedua itu, ya, problemnya adalah apabila terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran. Kalau yang pertama tadi kan, kalau terjadi perbedaan pendapat, lihat Al-Quran, kembalikan kepada sunnah, selesai urusan. Ada Quran, ada sunnah, selesai. Persoalan berikutnya adalah apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami tafsir Al-Quran contohnya, ini dikembalikan kemana? Ini dikembalikan kemana? Ya, nah inilah peluang untuk terjadi perpecahan-perpecahan yang begitu banyak. Kelompok-kelompok dan masing-masing mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Nih, makanya persoalannya di sini. Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami Al-Quran dan perbedaan pendapat di dalam memahami hadis, dikembalikan kemana? Oleh karena itu, apakah berarti ini jalan buntu? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Sehingga disinilah yang kemudian menuntut kita semua kaum muslimin, ya, menuntut kita kepada kaum muslimin semuanya untuk mencari standar di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakinnya mayoritas kaum muslimin akan mengalami kebingungan. Bermunculannya dengan pemahaman-pemahaman yang luar biasa ini. Bukan cuma dalam agama yang sudah pecah-pecah menjadi golongan, menjadi ormas, menjadi partai. Bukan cuma itu. Dalam satu partai pun pecah berantakan, tidak karu-karuan. Dalam sebuah organisasi saja itu pecah, tidak karu-karuan. Makanya sampai ada kelompok garis lurus, ada garis bengkok itu nanti. Nah, itu ada sekarang. Ya, yang menghalalkan semuanya, yang membolehkan semuanya, itu padahal satu. Dan yang unik lagi adalah menyatakan bahwa ini bermadhab dengan madhab yang sama. Cuma kan masyarakat awam, nah inilah korbannya ini Pak.
Jamaah sekalian, ya, korbannya itu pada masyarakat awam. Umat yang enggan selama ini belajar, yang membiarkan diri dalam ketidaktahuan, memanjakan diri dalam kemalasan, ini akan menjadi korban-korban ini nanti. Dia akan mengalami kebingungan ketika sudah dihadapkan oleh begitu jalan banyak itu di persimpangan jalan. Ada yang ke kanan, ada yang ke utara, ada yang lurus, ada yang belok ke kiri, ada yang lurus dulu kemudian belok kanan, ada yang lurus dulu belok kiri. Dia bingung, jalan mana yang harus saya tempuh. Maka inilah sesuai dengan materi yang pagi ini kita sampaikan, ya, ke arah mana kulangkahkan kakiku ini. Ketika menghadapi perbedaan-perbedaan yang begitu banyak ini. Dan yang menarik adalah masing-masing tersebut punya dalil yang diambil dari Al-Quran, yang diambil daripada sunnah Nabi SAW. Sampai Masya Allah, sampai orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa pun punya dalil dari Al-Quran dan sunnah. Bayangkan jamaah sekalian, bayangkan, ya, yang nggak sholat itu lo punya dalil, yang nggak berpuasa punya dalil. Ya, Allah takdirkan saya bertemu dengan beberapa teman-teman, karena teman-teman dekat yang mengatasnamakan ngaji pendalaman tauhid. Begitu saya coba dekati, lama-lama nggak sholat. Sholat itu nggak tahu bacaannya kayak apa, nggak ada, cepet sekali. Ternyata itu pun ada dalil. Ada dalil dari Al-Quran. Al-Quran kan nggak mungkin dhaif, pasti sahih, pasti benar. Permasalahan yang jadi persoalan itu adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran itu. Ini tafsir siapa yang dia pakai? Lah, disinilah yang kemudian kita membutuhkan sebuah cara memahami Al-Quran ini. Saya temukan beberapa teman-teman yang katanya di bulan Ramadan pagi-pagi kok sudah minum kopi. Loh, gak berpuasa. Loh, berpuasa saya berpuasa. Lah kok minum? Nah, baru dia jelaskan di dalam hadis Bukhari. Masya Allah, dalilnya hadis Bukhari, ikhwan, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, laisa siyam ya minal aqli wasyarab. Laisa siyam minal aqli wasyarab, ya, bukanlah ya, yang dikatakan puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Hakikat puasa itu bukan tidak makan tidak minum. Innamas siyam minal lahwi warrafas. Tapi hakikat puasa itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan menjauhi perkataan-perkataan yang jorok. Itu hadis yang sahih. Jadi hakikat puasa itu bukan tidak makan tidak minum. Sehingga orang ini, kelompok ini memahami makan minum itu nggak masalah, karena hakikat puasanya bukan tidak makan tidak minum itu, ya. Tetapi hakikat puasanya itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, baik itu perkataan dan perbuatan, dan juga meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok. Saya tidak berkata jorok dan saya tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu hakikat puasa. Sehingga mereka makan dan minum. Dalilnya ada di dalam sahih, hadis-hadis yang sahih. Masya Allah. Ya. Kemudian mereka menafsirkan dalam surat Al-Hijr pada ayat yang terakhir contohnya, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ya, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Perhatikan dua kalimat ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan kepadamu.
Sehingga di sini ada perintah. Perintah pertama adalah perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua pembatasan beribadah. Apa pembatasannya? Apabila sudah mendapatkan sebuah keyakinan. Masya Allah. Sehingga nanti kalau orang sudah beribadah dan dia sudah menemukan sebuah keyakinan, maka berarti beban ibadah tidak ada lagi bagiannya. Makanya kelompok ini mengatakan membagi tingkatan-tingkatan agama itu ada 4 macam. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Lah nanti kalau sudah sampai pada hakikat, seperti yang mungkin kita saksikan berapa kali. Saya nyaksikan teman dekat saya. Dulu satu pekerjaan dengan saya. Sholat itu nggak pakai bacaan. Ternyata Pak ada dalilnya lagi. Ya Allah. Allah menyatakan aqimus shalah li dzikri. Tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingatku. Sehingga di situ diterjemahkan, diartikan bahwa hakikat dan inti sholat itu adalah ingat kepada Allah. Itu inti sholat dengan dalil aqimus shalah li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Sehingga dipahami dalam ayat ini berarti perintah untuk menegakkan sholat itu dalam rangka supaya ingat kepada Allah. Sehingga nanti artinya dibalik lagi. Dibalik lagi. Apa kebalikannya? Ya, berarti inti daripada sholat itu adalah orang yang ingat. Intinya itu ingat kepada Allah. Maka kalau orang sudah melatih diri sampai pada ingat kepada Allah, sehingga nanti kalau sudah dia bisa untuk mencapai ingat kepada Allah, maka sholat tidak perlu adanya rukuk dan sujud. Yang paling penting adalah ingatnya kepada Allah. Untuk apa rukuk dan sujud kalau nggak ingat kepada Allah? Itu dalil akalnya. Para teroris juga memiliki dalil. Ya, bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu temukan. Orang kafir secara global, tidak dikaji secara spesifik. Nah, oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini banyak sekali nanti kalau kasihkan contoh seperti orang Jil. Orang Jil mengatakan bahwa semua agama itu hakikatnya Islam. Ya, seperti salah satu tokohnya yang sudah meninggal di Indonesia ini, dia menyatakan apa? Dia menyatakan mengartikan Islam itu hanya dari sisi makna saja. Apa makna Islam? Islam itu sejahtera, Islam itu selamat, Islam itu tunduk, Islam itu patuh. Itu makna Islam menurut bahasa. Perhatikan makna Islam menurut bahasa. Sehingga kalau Islam itu bermakna selamat, Islam bermakna sejahtera, makna Islam itu tunduk, makna Islam itu patuh. Sehingga kalau ada agama mengajarkan kepatuhan, maka agama itu mengajarkan Islam. Kalau agama mengajarkan ketundukan, maka agama itu mengajarkan Islam. Di bawah ranah pola pikir, apakah Kristen mengajarkan ketundukan? Ya. Apakah Hindu mengajarkan kepatuhan? Ya. Berarti di dalam Hindu, di dalam Kristen itu juga ada ajaran Islam. Maka inilah yang dijadikan dalil semua agama itu sama. Ada dalil. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga di sini orang awam, sekali lagi orang awam akan mengalami kebingungan. Saya harus kemana? Kemana harus saya melangkah ini? Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, makanya carut marut di dalam beragamanya. Nggak karu-karuan. Nah, disinilah yang kemudian perlu kita untuk menghadirkan, mencari dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk menentukan kebenaran dan tidak harus berdasarkan dalil dengan pemahaman yang benar. Makanya ini bukan jalan buntu ayyuhal ikhwah, bukan jalan
buntu. Sehingga di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami nas-nas hadis-hadis Nabi, tidak hanya serta-merta menurut akal-akal kita sendiri, menurut hawa nafsu kita sendiri. Harus ada standar pemahaman siapa yang kita ambil ini. Oleh karenanya Imam Ibnu Sirin mengatakan, ini kita tertarik dengan perkataan beliau. Perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin? Beliau menyatakan inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama itu adalah ilmu. Maka kata beliau, fandur amman ta'khudu. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agama ini. Perhatikan kalimat ini sangat bagus sekali. Fandur amman ta'khudu, maka perhatikan dari siapa engkau mengambil pemahaman itu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau ada orang berpuasa, ya, orang berpuasa apa tadi? Makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa. Nah, itu pemahamannya siapa? Dia mengambil pemahaman itu dari siapa? Lah dari situ akan ketahuan keburukan dan kebenaran ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka solusinya kita kembali kepada surat 21 ayat 7 dan surat 16 ayat 43. Coba kita simak dulu surat 16 ayat 43. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau ya Muhammad, ya, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kemudian apa kata Allah? Fas'alu ahli dzikr. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan. Ahlu dzikr. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui tentang suatu agama. Perhatikan. Di sini memberikan solusi. Ini solusinya ketika kita mengalami kebingungan. Ya, si kelompok ini melakukan amal ini, ada dalilnya. Ternyata yang kita simak, kita saksikan itu, dalil-dalil itu dipaksakan sesuai dengan keinginan mereka. Bukan dalil dulu baru amal. Ini kebalik, amal dulu baru dalil. Yang benar itu ilmu dulu baru dalil. Ilmu dulu baru amal. Amal itu mengikuti ilmu, ilmu itu imamnya amal. Nggak ada ceritanya dokter dulu praktek dulu baru belajar, nggak ada ceritanya. Ya, orang kalau mau bekerja, orang mau berbuat itu ilmu dulu di mana-mana, ilmu dulu, cari dulu ilmunya. Ada apa enggak? Baru beramal sesuai dengan ilmu, bukan beramal kemudian dicarikan dalil. Berantakan ini ya ikhwah. Berantakan. Maka kemudian muncul pemahaman apa? Sholat dengan bahasa Indonesia. Ada dalil, ada dalil. Ya. Wala taqrabus sukara, jangan kau dekati sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ya. Di situ disimpulkan apa? Tafsirnya oleh mereka bahwa orang sholat itu harus mengerti maknanya. Sehingga kalau orang sholat gak ngerti maknanya, seperti sholatnya orang mabuk. Maka untuk mengantisipasi karena tidak semua orang Islam itu ngerti bacaan Arab, maka lebih selamatnya sholat menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan dalil itu. Masya Allah. Bayangin. Ini pemahamannya siapa?
Ini loh pemirsa sekalian, sehingga nanti kita tidak lagi mengalami kebingungan. Nah, maka kesimpulan bisa kita ambil pertama, ya, di dalam mengambil dalil Al-Quran tidak cukup dengan Al-Quran semata. Tidak cukup dengan Al-Quran semata. Begitu juga mengambil dalil hadis, tidak cukup dengan hadis itu saja. Pemahamannya siapa yang kita ambil ini tadi? Pemahamannya siapa yang kita ambil? Kalau pemahaman dikembalikan kepada masing-masing, maka kebenaran itu nggak ada yang mutlak, ikhwah, nggak ada yang mutlak. Kebenaran itu relatif nantinya. Kalau kebenaran relatif, maka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena nggak perlu dinasihati, menurut dia benar kok. Ya, menurut dia benar. Nah, inilah makna yang terkandung di dalam surat 16 ini. Jadi solusi pertama, fas'alu ahli dzikr, bertanyalah kepada ahlu dzikr. Siapa ahlu dzikr ini? Ahlu dzikr itu kalau dia akan ahli dzikr berarti orang yang sering banyak mengucapkan la ilaha. Tiba, apa makna dzikr menurut Al-Quran? Al-dzikr di dalam ayat ini itu adalah Al-Quran. Karena Allah menamakan Al-Quran, salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-dzikr. Allah menamakan Al-Quran itu dengan sebutan Al-dzikr, sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat 15 ayat 9. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr itu. Apa ini maksud adzikr dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini? Disebutkan di dalam tafsir, dan ulama-ulama ijma' mengatakan yang dimaksud adzikr di dalam ayat ini itu adalah huwal Quran. Allah mengatakan kamilah yang menurunkan Al-Quran ini. Maka untuk mempraktekkan surat 16 ayat 43, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikr jika kamu tidak mengetahui dalam urusan agama. Maka yang dimaksud adalah kita disuruh bertanya kepada orang yang paling paham dengan Al-Quran. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapakah orang yang paling paham dengan Al-Quran ini? Siapakah manusia yang paling paham dengan Al-Quran ini? Maka tidak ada khilaf dari kalangan a'immatul muslimin, para imam-imam kaum muslimin dan imam-imam madhab, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Orang pertama kali yang paling paham dengan Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau begitu kita harus mempelajari hadis. Ternyata hadis pun disalahartikan. Seperti tadi saya katakan, sampai orang tidak pakai baju, orang tidak pakai jilbab, itu ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada seorang alim ya dari daerah Bangil. Karena satu rombongan dengan saya waktu itu, ya, kami diundang dalam satu pengajian daurah gitu. Kita nggak tahu sebenarnya daerah Malang Selatan karena kami sangat senang belusuan ya. Akhirnya salah satu rombongan itu ternyata ada yang kelompoknya ini, masya Allah, ya, masya Allah. Jadi ternyata begitu komentari tentang waktu kita diskusi istirahat itu, ada buku yang dikirim dari teman-teman Dewan Dakwah ya, yang dari Al-Sofwa Jakarta, itu tentang adab-adab seorang muslim. Salah satunya diantaranya itu merawat jenggot. Nah, Pak Ustadz ini tadi yang dari Bangil itu mengomentari, masalah gini tuh nggak usah dibahas lagi, jenggot, janggut, apalagi gitu nggak usah dibahas lah. Ya. Apa artinya buat penampilan kalau hatinya buruk? Kalimat ini tidak salah secara mutlak.
tapi tidak benar secara mutlak. Akhirnya apa yang dijadikan dalil? Yang dijadikan dalil itu hadis Nabi. Nanti bisa dilihat, dan hadis ini masyhur, semua orang pernah dengar. Nabi menyatakan innallaha la yanduru ila fi suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Siapa yang enggak dengar hadis ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat lahirnya manusia, tidak melihat bentuk fisik manusia, tidak melihat wajahnya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Nih dalil pembenaran orang tidak berjilbab. Padahal harus diluruskan dulu. Ini urusan kepala dengan urusan hati itu beda. Kepala ada kewajibannya sendiri, tutup dulu. Soal akhlaknya kurang bagus itu nomor 2. Ada kewajiban sendiri untuk menutup kepala ini. Tapi ini dicampur. Allah tidak melihat fisik, tapi Allah melihat hati. Begitu dia dalil pakai hadis ini, saya nyeletuk. Kalau begitu kita sekarang lepas saja celana kita semuanya. Nanti kita keluar dengan dalil innallaha la yanduru ila fi suharikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Saya tawarkan ke Ustaz gimana kalau kita keluar tanpa celana, ya? Kan Allah tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat hati kita. Yang penting kan hati kita bercelana, saya bilang begitu. Enggak sepakat ternyata. Lah terus kok bisa pakai dalil itu? Pemirsa sekalian, wahai yang punya akal, gunakan akal kita. Ya. Nah, inilah penyelewengan-penyelewengan yang perlu diluruskan. Maka kita kembali sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, fandur amman ta'khuduh, maka perhatikan dari mana, dari siapa engkau mengambil pemahaman tersebut. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, ketika kita rujuk yang paling paham dengan Al-Quran adalah Nabi, maka kita berbondong-bondong. Kalau begitu kita harus mengambil pengamalan dari Nabi. Begitu kita mengambil dalil dari hadis, ternyata hadis pun bisa dipahami berbeda-beda. Maka persoalannya ayolah ikhwah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah orang yang paling paham di dalam memahami makna hadis? Nabi kan bersabda, ini berupa hadis. Sekarang siapa orang yang paling paham dengan hadisnya Nabi SAW ini? Yang paling ngerti betul tidaknya pengertian hadis itu siapa? Maka tidak lain adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan bertanya langsung kepada Nabi tentang tafsir Al-Quran dan tentang hadis itu. Karena orang ini bertanya tentang hadis kepada Nabi yang punya hadis. Saya paham ini ya. Generasi ini bertemu dengan Nabi, belajar dari Nabi. Tafsir Al-Quran itu bagaimana, Nabi jelaskan. Tafsir hadis ini bagaimana, Nabi jelaskan. Maka tidak bisa diragukan lagi, orang yang paling paham dengan tafsir setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Dan orang yang paling paham dengan hadisnya Nabi, tidak diragukan lagi, adalah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mengambil penafsiran langsung dari Nabi SAW. Adakah keraguan di hati kita semuanya tentang lurusnya pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi ini? Adakah keraguan di antara kita? Sekarang kalau memang ragu-ragu, kita tanya, kalau selain sahabat ada nggak generasi yang lain yang lebih paham tentang Al-Quran dan paling tahu tentang sebab-sebab turunnya, ayat ini turun bagaimana, kapan turunnya, tafsir hadis ini, bagaimana Nabi menyatakan, dan orang ini langsung mengetahui prakteknya dan mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi SAW. Adakah generasi yang lebih paham daripada itu? Tolong sebutkan. Maka kita tidak ragukan lagi, ayo ikhwan. Nah, dari sinilah yang kemudian disimpulkan, ketika kita berdalil, yang penting Quran hadis itu enggak cukup.
Saya katakan sekali lagi, orang yang mengatakan yang penting ada Qur'annya, ada hadis, itu tidak cukup. Teroris juga pakai Qur'an. Orang yang nggak sholat pakai Qur'an. Orang yang nggak berpuasa pakai Qur'an. Orang yang nggak berjilbab pakai Qur'an dan hadis. Persoalannya adalah pemahamannya siapa yang diambil itu. Nabi tidak begitu memahaminya, dan para sahabat tidak demikian. Lalu dia pemahamnya dari siapa? Nah, inilah yang kemudian kenapa umat Islam apabila ingin mendapatkan sebuah jalan yang benar dan menentukan langkah yang harus ditempuh, jalan mana yang harus dilewati, maka tidak perlu diragukan lagi adalah pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemahaman yang paling benar menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tafsir para ulama. Sesuai dengan tafsir para ulama. Nah, mana dalil-dalilnya bahwa pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang benar dan jalan mereka adalah jalan yang benar? Pertama, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 13. Surat Al-Baqarah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, kaum muslimin, di dalamnya ada orang munafik, dikatakan berimanlah kamu semua. Ya, berimanlah kamu semua sebagaimana beriman orang lain telah beriman, sebagaimana orang lain telah beriman. Nah, pada waktu ayat ini turun, siapakah kelompok manusia yang dikatakan orang lain telah beriman, sehingga orang-orang lain disuruh beriman seperti imannya kelompok ini? Siapa yang dimaksud? Maka tidak dipungkiri lagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kelompok tersebut itu adalah kelompoknya para sahabat yang telah lebih dulu beriman kepada Nabi. Sehingga imannya para sahabat dijadikan standar untuk diikuti oleh orang lain. Ya Allah, perhatikan ayat ini. Berimanlah kamu semua sebagaimana imannya manusia ini. Manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang lebih dulu beriman, yang tidak lain pada saat itu ayat ini turun sahabat orangnya. Dan Allah perintahkan manusia-manusia dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, apabila mereka masuk Islam dan apabila mereka ingin beriman, maka adalah beriman kepada orang pertama kali beriman. Siapakah orang pertama kali beriman selain para sahabat? Ini dalil pertama bahwa imannya para sahabat menjadi standar untuk dijadikan percontohan iman-iman generasi setelahnya. Kemudian dikuatkan dengan ayat 137, surat Al-Baqarah ayat 137. Allah menguatkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqadih tadau. Perhatikan di sini. Maka jika mereka orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lain, apabila mereka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani. Perhatikan.
jika mereka telah beriman sebagai iman yang kamu miliki. Siapa yang disebut kamu miliki ini? Iman yang kamu miliki adalah Nabi dan para sahabatnya. Artinya apa? Jika orang Yahudi beriman, jika orang Nasrani beriman, jika orang Majusi beriman seperti imannya Nabi dan para sahabat, faqadih tadau, maka siapapun yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya benar-benar mendapat petunjuk. Poin pertama, imannya para sahabat dijadikan standar untuk dijadikan rujukan dan ikutan di generasi berikutnya. Imannya para sahabat menjadi standarnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa. Allah memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah, pernyataan, pengakuan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini nanti ada tafsir yang dipelintir oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Mari kita simak surat 3 ayat 10. 110, maaf, surat Al-Imran ayat 110. Bagaimana pernyataan Allah tentang kondisinya para sahabat, kondisinya Nabi dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah menyatakan apa? Kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat. Pertanyaannya, secara khusus ayat ini ditujukan kepada siapa? Karena ini mengandung dua makna. Yang pertama makna khusus, yakni ketika ayat ini turun, ini secara khusus, kuntum, kalian, itu yang dituju siapa? Tidak lain ayyuhal ikhwah, Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Perhatikan, Nabi dan para sahabatnya. Kuntum khaira ummat. Kalian, hai para sahabat, itu adalah sebaik-baik umat. Siapa yang menyatakan sahabat yang generasi terbaik? Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan manusia, bukan ulama, bukan Pak Yai, bukan Ustadz. Yang menyatakan sahabat itu generasi terbaik adalah Allah yang paling tahu tentang kebaikan itu. Benar-benar baik, Allah yang tahu. Allah yang mengetahui dengan innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha alimun khabir. Allah mengetahui dan Allah maha teliti. Dia yang mengatakan, Allah yang menyatakan sahabat generasi terbaik. Loh, apakah ayat ini tidak secara umum kepada umat Islam? Iya, umat Islam yang bagaimana? Apa umat Islam? Ini umum, umat Islam semuanya itu generasi terbaik. Apa kalau nggak salah juga dikatakan baik? Apa yang mencuri juga dikatakan baik? Coba renungkan. Tidak demikian ayolah ikhwah. Ya, tidak demikian. Maka tentu saja, ya, sahabat, manusia-manusia yang lain hari ini umat Islam bisa mencapai khairul umat apabila para manusia di zaman-zaman ini mengikuti jejaknya para sahabat.
mengamalkan seperti amalannya para sahabat, beriman sebagaimana imannya para sahabat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in aminu ya bimithli amantum bih, kalau mereka beriman seperti imanmu hari ini. Nah, apakah iman kita sudah sama dengan imannya Nabi dan para sahabat? Jalan yang kita tempuh apa sudah sama dengan mereka? Cara ibadah apa sama dengan mereka? Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang saya sebutkan di ayat ini ada ayat yang disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin untuk membenarkan perbuatannya. Apa itu? Kita lihat ayat berikutnya, kalimat berikutnya setelah mengatakan kuntum khaira umat ukhrijat linnas. Nah, ini dia yang ditelintir ini. Sebagian kelompok, dan ini kelompok besar di zaman sekarang ini, mendunia ini. Ya. Kalian adalah generasi terbaik dari umat ini, umat terbaik dari manusia ini. Ukhrijat linnas, dari kata-kata kharaja. Ukhrijat, keluar. Maka ada yang mengatakan ini dalil khuruj. Nah, apa dalil khuruj itu? Dalil bahwa orang itu bisa baik mencapai kemuliaan kalau dia keluar ke tengah-tengah manusia untuk berdakwah. Maka ada sekelompok manusia yang amalnya itu keluar dengan dalil ayat ini. Ini dalilnya. Sehingga orang belum keluar tidak dikatakan sebagian orang yang baik. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun tafsir ulama ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu kecuali kelompok ini saja, yang mendasarkan bahwa kemuliaan itu apabila sudah keluar untuk berdakwah. Sekalipun baru gabung langsung berdakwah. Sementara Islam tidak dibenarkan. Akan yang didakwakan apa? Sementara ilmu belum memahami tentang akidah, tentang sunnah. Makanya di dalam kelompok ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan tanpa disadari. Ya Allah, ini dalil kedua, ya, penjelasan kedua tentang keutamaan para sahabat dan yang dijadikan dalil sesuai dengan Al-Quran. Nanti dilihat tafsirnya. Makna ukhrijat ini, perhatikan surat Al-Imran 110, kuntum khaira umat, kalian sebaik-baik manusia. Nabi dan para sahabat itu sebaik-baik manusia, kata Allah. Lalu ukhrijat linnas, tafsir dari Ibnu Katsir disebutkan apa? Adhharoh, kalian itu dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Itu artinya apa? Ditampakkan di tengah-tengah manusia. Ya, ukhrijat itu artinya apa? Adhharoh, kan itu ditampakkan di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Para sahabat supaya bisa menjadi teladan bagi manusia. Itu maknanya. Bukan ditafsirkan khuruj, keluar rumah, keliling, kemudian yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, semakin lama semakin mulia. Ya, Masya Allah, ini banyak hal yang harus dibahas secara rinci dan yang hati-hati di dalam pembahasannya. Karena kita bukan bertujuan untuk menghakimi, tapi ingin membenahi sesuatu yang dianggap kurang baik dan kurang benar. Ini dalil kedua, ya. Kenapa kita harus mengikuti jejaknya para sahabat? Karena mereka telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah. Mereka adalah generasi terbaik. Yang ketiga, bahwa jalannya para sahabat, ya, jalannya para sahabat, pemahaman para sahabat adalah jalan dan pemahaman yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi nggak mungkin salah. Allah memberikan jaminan tentang keridhaannya kepada generasi ini. Allah sebutkan hal ini di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dengan tegas secara harfiah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwalun, ya, generasi yang pertama kali masuk Islam, umat yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, orang-orang sahabat-sahabat yang dari Mekah yang pergi ke Madinah, wal ansor, dan kelompok orang Ansor. Ini bukan nama sebuah kelompok, tapi kedudukan orang yang menolong. Muhajirin disebut Ansor. Kenapa penduduk Madinah disebut Ansor? Karena menolong orang-orang yang hijrah, memberi tempat, bukan minjemi. Rumah dikasihkan, tanah dikasihkan, bahkan ada yang menawarkan istrinya. Ya, yang ketiga jangan ditiru ini, karena istri kita cuma satu ditawarin, hilang bisa. Ya Allah, kenapa disebut Ansor? Karena menolong orang-orang muhajirin. Maka dua kelompok ini bukan siapapun kecuali para sahabat. Apa lantas kemudian kita hari ini membentuk nama Jamaatul Muhajirin supaya masuk kelompok ini? Atau membentuk Jamaatul Ansor? Enggak. Ya, tolong jangan salah paham, kok dipelintir pisan saya dikira ngecek teman-teman Ansor. Enggak. Jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Jadi yang dimaksud muhajirin wal ansor ini itu adalah para sahabat. Itu istilah saja untuk membedakan mana pendatang dan mana pribumi di kota Madinah, sehingga nanti silsilahnya itu jelas. Silsilahnya jelas. Masya Allah. Nah, kemudian Allah juga menjamin kelompok yang ketiga. Berarti ada dua kelompok di sini, kelompok muhajirin dan kelompok ansor. Ini istilah sahabat, pendatang dan pribumi. Lalu Allah tambahkan generasi yang ketiga, yang dijamin oleh Allah untuk mendapat keridhoannya. Berarti generasi yang ketiga ini generasi yang benar jalan hidupnya. Siapa mereka? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang, perhatikan, orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa yang dimaksud? Rujuknya kembali kepada muhajirin dan ansor. Perhatikan, was-sabiqunal awwalun, generasi pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, wal ansor, dan penduduk asli Madinah yang masuk Islam pertama kali, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah, mengikuti para sahabat dengan baik itu apa? Tidak menambahi dan tidak mengurangi pemahaman mereka. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kenapa? Pemahaman mereka pemahaman terbaik. Allah menyatakan apa? Radhiyallahu anhum. Allah nyatakan dengan pernyataan yang tegas, Allah ridho dengan mereka. Perhatikan, Allah meridhoi mereka. Kalau Allah meridhoi mereka, berarti pasti tidak bisa diragukan lagi bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar. Maka inilah kenapa manhaj Ahlussunnah mengambil sebuah kesepakatan mengikuti jejaknya para sahabat. Itulah cara yang benar dalam beragama, sesuai dengan dalil Al-Quran. Nah, ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya,
Ya. Beliau menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Generasi sebaik-baik generasi adalah qarni, generasi yang hidup di zamanku, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku. Maksudnya generasi Islam. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebaik-baik generasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Kemudian setelah para sahabat, generasi yang terbaik kata beliau adalah orang yang mengikuti para sahabat, yang disebut dengan tabi'in. Kemudian siapa lagi? Thummal ladina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti para tabi'in, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang mendapatkan pernyataan secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah ada alasan yang lain untuk tidak memiliki manhaj mereka dan mengikuti jejak mereka? Ini pernyataan dari Al-Quran, pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat pernyataan dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para a'immatul muslimin. Ya, tentang sebuah pemilihan. Karena panjenengan Bapak Ibu harus tahu tepat milih jalan yang mana ini. Sebab jalan di tengah-tengah kita nanti banyak. Semuanya menyatakan benar. Semuanya menyatakan benar. Mari kita lihat, kita simak dalil yang keempat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata beliau? Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Ya, sesungguhnya Allah itu melihat hati-hati semua hambanya. Ya Allah, Allah melihat hati-hati semua hambanya. Dilihat semua oleh Allah hati-hati manusia ini. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian Allah temukan ya, hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Itu sebaik-baik hati manusia. Ya Allah. Jadi Allah melihat hati-hati manusia, semua dilihat. Kemudian Allah temukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati terbaik dari hati manusia ini. Lalu apa kata beliau? Fastafahu li nafsihi. Lalu Allah memilihnya untuk dirinya. Allah memilih Nabi Muhammad, ini manusia pilihan. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dirinya. Lalu fabta'athahu birisalatihi. Kemudian setelah Nabi Muhammad dipilih menjadi manusia terbaik dan hati terbaik setelah ditemukan, Allah pilih untuk dirinya. Setelah itu apa? Allah mengutusnya untuk membawa risalahnya. Allah mengutus Nabi untuk membawa risalahnya. Setelah itu apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat, ya, Allah melihat hati hamba-hamba yang lain. Setelah Muhammad ini siapa kira-kira yang baik hatinya ini? Ba'da qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi Muhammad. Ada enggak ini hati manusia yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad sallam? Subhanallah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Masya Allah. Setelah itu ditemukannya hati para sahabat itu adalah sebaik-baik hati di antara manusia. Hatinya para sahabat adalah hati yang terbaik di antara manusia. Setelah itu apa? Faja'alahum. Allah jadikan para sahabat ini wuzara nabihi.
Allah jadikan para sahabat ini wazir. Wazir itu wakil-wakil yang mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih para sahabat untuk menjadi manusia-manusia di sekeliling Nabi, untuk mendampingi Nabi SAW dalam rangka yuqatiluna ala dinihi. Dengan sahabat-sahabat yang terbaik inilah mereka berjihad untuk agamanya. Ya Allah. Jadi agama ini dibawa oleh manusia terbaik dan diikuti sahabat-sahabat manusia-manusia yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Maka apa saja yang dipandang oleh para sahabat itu baik, maka dalam pandangan Allah itu baik. La haula wala quwata illa billah. Wa ma ra'ahu sayyi'ah, dan apa saja yang dipandang para sahabat buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka di sisi Allah pun itu adalah buruk. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua, yang lebih menarik lagi. Nah, ini supaya kita lebih jelas lagi, tidak ada ragu lagi, tidak ada syak, tidak ada kebimbangan sedikit pun untuk menentukan sikap kemana langkah ini harus kita, kemana kaki kita harus kita langkahkan, mengikuti jejak siapa kita, mengikuti pemahaman siapa kita. Tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, dan itu kita pegang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak pernyataan yang kedua dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Man kana minkum mustanan." Barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak di antara kalian. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jejak, yang ingin mengikuti sebuah pemahaman, maka falyastinna biman qad mata, maka ikutilah pemahaman orang yang telah meninggal dunia. Nah, perhatikan, barang siapa ya di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jejak, maka ikutilah jejak orang yang telah meninggal. Ya. Fa innal hayya, perhatikan, karena sesungguhnya orang yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah, tidak terjamin selamat daripada fitnah. Ini maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Apabila kalian ingin mengikuti suatu jejak, ikutilah jejaknya orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak terjamin daripada fitnah, tidak terjamin selamat daripada fitnah. Maksudnya apa ini? Para sahabat yang sudah meninggal. Ya, dia maksud ini adalah, saya terangkan dulu. Siapa yang dimaksud orang yang telah meninggal ini? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dimaksud orang yang telah meninggal, yang harus kalian ikuti jejaknya, yang harus kalian ikuti pemahamannya, itu adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kenapa disebut? Karena orang yang hidup belum terjamin selamat dari fitnah. Para sahabat itu, jamaah sekalian, untuk menyatakan orang baik, buruk, itu dilihat khotamnya, akhir kehidupannya ini. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang yang sudah terjamin. Makanya disebutkan kaidah para ulama, faidah disebutkan ulama Imam Asy-Syafi'i, ulama Imam Al-Bukhari, wafat. Yang ditulis wafat lahirnya jarang ditulis. Kenapa? Karena pengakuan orang itu dikatakan soleh ngelihat akhirnya. Dan para sahabat itu meninggal di atas keimanan yang sempurna, di atas keimanan yang luar biasa, yang sudah Allah ridhoi, yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijamin kebenarannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Lalu apa keistimewaannya? Kok kita apabila ingin mengikuti pemahaman, ambil pemahamannya para sahabat, ingin mengikuti jejak-jejaknya para sahabat. Kenapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud memberikan rinciannya. Pertama, kanu afdalu hadhil ummah.
Mereka adalah umat yang paling utama di antara umat ini. Para sahabat adalah umat yang paling utama di antara kaum muslimin ini. Generasi yang paling utama, sahabat. Keistimewaan yang kedua, wa abarruha quluban. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Ya Allah, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Umar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, kita lihat Hamzah, kita lihat Abdurrahman bin Auf, kita lihat Bilal bin Rabah, dan kita lihat sahabat-sahabat yang lain. Makanya nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak beli kitab namanya apa itu? Asyratul Mubasysyirina fil Jannah. Ya, 10 orang yang dijamin surga. Baca buku itu. Pertanyaannya, mengapa mereka dijamin surga? Apa keistimewaannya? Ini perlu kita gali. Makanya nanti ketika Nabi menyatakan khairun nas, kuntum khaira umat, kalian para sahabat sebaik-baik manusia. Pertanyaannya, apa kebaikan apa yang dimiliki oleh para sahabat? Makanya kalau sekarang kita menyatakan kami sebaik-baik golongan, nah kebaikan apa yang antum miliki sekarang? Jadi nggak dilarang sampai mengatakan kami kelompok baik. Nah, nggak sholat itu dikatakan baik, nggak nutup aurat katakan baik, nggak ngaji katakan baik, nyembah pohon, nyembah klenik, nyembah apa dikatakan baik. Maka pengakuan sebagai kelompok yang baik itu ada konsekuensinya. Buktinya apa gitu loh. Nggak, kalau orang Jawa itu gak angger ngaku. Kalau ngaku saja semuanya mengatakan baik. Ya, semua mengatakan baik. Cuma bisa nggak kita buktikan bahwa kami orang baik ini? Kalau para sahabat terbukti sekali. Makanya Allah mengatakan kuntum khairu umat, kalian generasi terbaik. Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Kenapa? Karena memang sahabat layak disebut generasi yang baik, karena kebaikan berkumpul di hati mereka. Ini keistimewaan yang kedua kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi yang pertama, para sahabat itu adalah umat yang paling utama. Yang kedua, wa abarruha quluban, orang yang paling baik hatinya. Yang ketiga, wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Para sahabat, jamaah sekalian, nanti kalau bapak ibu baca tarikhnya, itu sudah Masya Allah, gak kebagian tempat kita ini. Makanya kapan-kapan kita akan bahas materi, masih adakah tempat di surga untukku ini? Ya Allah, masih adakah tempat untukku di surga itu? Penting ini. Kalau kita ngeliat kebaikan-kebaikan, gak ada sahabat-sahabat yang gak cemburu dengan kebaikan. Semua yang ingin dia tahu dia lakukan. Seperti sahabat Umar, Abu Bakar. Tidak ada satupun amalan Nabi yang diamalkan oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar terus mencari informasi apa yang dilakukan Nabi. Dia harus tahu. Ya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga alasannya kenapa sahabat yang terbaik? Karena yang ketiga, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena beliau berguru kepada Nabi. Ya, siswa-siswa pertama kali yang di madrasahnya Rasulullah, para sahabat yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, yang keempat, wa aqallaha takallufan, yaitu generasi yang paling sedikit beban-bebannya dalam agama ini. Artinya apa? Para sahabat tidak menganggap ketaatan ini beban, sehingga para sahabat tidak pernah mengeluh di dalam ketaatan, tidak mengeluh di dalam persoalan-persoalan hidupnya. Apabila mereka tidak merasa kuat, datang kepada Nabi minta nasihat, dinasihati, selesai urusan. Kecuali segelintir manusia dari kalangan khawarij yang sering ngeyel, yang sering bantah, kecuali, dan itu dikecualikan memang, dan tidak diakui imannya oleh Nabi SAW. Makanya orang-orang yang tidak komitmen di zaman Nabi sekalipun, walaupun duduk di majlis Nabi, disebutkan oleh Nabi di sana. Makanya ada kelompok munafikin.
yang wajib kita ketahui sifat-sifatnya. Kemudian keistimewaan sahabat yang kelima apa? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Sahabat adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani dan mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu manusia terbaik. Sahabat yang menjadi sahabat Nabi adalah manusia terbaik untuk mendampingi beliau dan di dalam membawa risalah yang mulia ini. Saya nggak bisa bayangin kalau zaman kita jadi sahabat Nabi ini ruwetnya limbang biasa. Kita ini suka ruwet gitu. Ada ayat ditawar, ada ayat dibantah. Koyok cerdas-cerdas soai gitu. Ya, ini manusia sahabat. Kenapa mereka utama? Karena mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Allah yang milih, Allah yang mengakui, bukan manusia. Kalau kita kan meraba, oh Pak Yah itu bagus, ulama itu bagus, ustadz itu bagus. Itu kan penilaian kita yang kita nggak tahu tentang aslinya. Allah yang lebih mengetahui tentang hatinya. Ya. Jadi mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya, wa iqamati dinihi, dan generasi kaum yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Masya Allah, ini kelebihan-kelebihan dan keutamaan para sahabat. Lalu apa solusinya? Apa langkah yang harus kita tempuh kalau sudah mengetahui keistimewaan mereka? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, fa'arifu lahum fadlahum. Oleh karena itu, kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Ini PR kita ibu, bapak, PR kita, kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Setelah itu apa yang kedua? Wattaba'uhum fi atharihim. Setelah itu ikutilah jejak-jejak mereka, tiruan cara beribadahnya. Nanti terjadi perbedaan pendapat, tidak masalah, selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dan dalil itu benar, sahih, bukan masalah yang cacat. Ikuti jejak mereka, ikuti langkah mereka, ikuti setelah itu apa? Wa tamassaku bimastata'tum. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hendaknya engkau berpegang erat, ya, sesuai kemampuan kalian. Berpegang erat, dicekel sing rapat, dipilih yang sudah tidak ada ragu lagi. Setelah itu diikat di dalam hati kita sesuai kemampuan kita ini. Apa yang kita pegang erat-erat ini? Satu, min akhlakim, akhlak-akhlak mereka. Yuk ditiru akhlaknya para sahabat, takwanya para sahabat, rasa takutnya para sahabat, dermawannya para sahabat, sungguh-sungguhnya para sahabat, lembutnya hatinya para sahabat, khusyuknya hatinya para sahabat. Itu ditiru semuanya. Coba ditiru, dibaca dulu. Setelah itu apa yang kita perlu pegang erat-erat? Wadinihim, dan cara beragamanya mereka. Ya, pegang eratlah, erat-erat di tanganmu dan di hatimu. Setelah itu dari akhlak mereka dan cara beragama mereka. Kenapa kita harus mengikuti dan memegang erat-erat jalannya para sahabat ini? Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Karena mereka semua para sahabat itu berada di atas jalan yang lurus. Ini kuncinya. Ya Allah, sahabat itu adalah memiliki jalan yang lurus. Sedangkan kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ini dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat. Dari pernyataan Al-Quran, pernyataan Nabi langsung. Jadi pertama pernyataan Allah, pengakuan Allah kepada para sahabat, pengakuan Nabi kepada para sahabat, pengakuan para sahabat di dalam menjelaskannya, dan sekarang yang terakhir pengakuan para ulama-ulama sunnah. Yang pertama, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, usulus sunnah indana, ya, dasar-dasar sunnah dalam pandangan kami. Jadi yang dimaksud dasar-dasar agama itu adalah
at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktita'u bihim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dasar-dasar dari agama menurut pendapat kami adalah berpegang erat dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW wal iktida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka. Ini dasar agama. Sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nah kalau kita sudah mengetahui begini, maka kita tidak mengalami kebingungan ketika ada pernyataan, ada ceramah, ada pidato, ada mau itu khasanah yang kok begini-begini. Coba diukur, ini pemahamannya siapa. Udah ketemu nanti, ketemu, sehingga kita nggak bingung ya akan melangkah ke arah mana kita akan berjalan, nggak bingung kita. Ya, kemudian Imam yang kedua adalah Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah ta'ala menyatakan Al-Islam, yang dimaksud al-Islam itu adalah innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Islam itu adalah perkara-perkara yang terdapat di dalam kitab Allah dan terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makana alaihi salafuna min ahlil quruni talatah al masyhud lahum ya bil khairiyah ala lisani sadiqil masduq. Masya Allah, ini lebih tegas lagi. Apa kata Imam Abdul Hamid bin Badis? Jadi yang dimaksud Islam yang benar itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahnya Nabi SAW, dan apa saja yang ada di dalam salafuna, generasi-generasi pertama kami, ya, min ahlil quruni talatah, dari tiga generasi, al-masyhud, yang disaksikan, lahum, atas keutamaan mereka, bil khairiyati, akan kebaikan-kebaikannya, ala lisani sadiqil masdud, yang as-sadiqil masdud, yang disaksikan, dinyatakan orang yang lisannya benar dan dibenarkan. Artinya apa? Pernyataan Nabi tidak mungkin salah. Jadi yang menyatakan sahabat baik itu manusia yang terpercaya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi dan siang ini tentang menjawab atau memberikan jawaban tentang kebingungannya umat ini ketika harus memilih jalan mana yang harus kami pilih, kemana arah yang harus kami tempuh, ke arah mana kaki ini kulangkahkan. Kita sudah punya pilihan yang tepat, Al-Quran, sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena pemahaman mereka tidak diragukan menurut Allah, tidak diragukan menurut pernyataan manusia yang tidak pernah dusta, yakni pernyataan as-sadiqul masduq, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah ragu mengikuti jejaknya para sahabat, apa yang dinyatakan oleh mereka dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Maka kita tidak boleh berpisah dengan pendapatnya para ulama. Kita nggak boleh menafsirkan semau kita sendiri, tafsir yang nggak jelas. Ya, dari mana tafsir ini, ulama siapa yang menafsirkan demikian, itu nggak jelas. Maka tinggalkan, jangan ada keraguan. Tinggalkan dan jauhi, jangan ada kebimbangan. Jalan yang benar yang sudah dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Nabi, adalah pemahaman generasi yang terbaik, yang diakui, direkomendasikan oleh Sang Khalik dan Sang Nabi yang mulia ini. Demikian kajian kita pagi dan siang ini. Mudah-mudahan ini membantu kita dan kaum muslimin untuk menetapkan sebuah pilihan. Bulan depan, Selasa depan, insya Allah kita akan membahas materi tentang
sebab-sebab perkara yang membingungkan ini dengan sebuah materi tentang nanti akan kita sampaikan tentang permasalahan sebab-sebab umat menjadi bingung dan salah arah dan salah pilih. Itu nanti akan kita bahas supaya nanti kita bisa mewaspadai dan berhati-hati, dan kita tidak muncul lagi keraguan, kebimbangan untuk menetapkan sebuah pemahaman. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.